Oke teman-teman YouTube, balik lagi di channel gue. Oke, di video kali ini gue mau ngebahas tentang kitchen set. Nah, kitchen set yang kali ini datangnya dari subscriber gue yang nonton video renovasi rumah gue. Dia tertarik dengan konsep kitchen set gue dan dia udah ngeliat sendiri ke sini. Terus akhirnya dia memutuskan untuk renovasi plus minta dibuatkan kitchen set. Nah, awalnya gue juga bilang sebenarnya project kitchen set ini diperuntukkan untuk rumah gue sendiri karena ini kan benar-benar gue edisi low budget. Nah, akhirnya dia memutuskan ya udah coba deh dibuatin untuk kitchen set saya katanya gitu, dan akhirnya saya memutuskan oke deh, saya buatkan dengan penawaran harganya kurang lebih dilihat dulu aja nanti kitchen setnya seperti apa. Untuk detail harganya kalau misalnya kalian juga penasaran boleh drop komen di bawah, nanti akan saya jawab. Oke, nah lanjut. Jadi di rumah dia itu tetap sama ya, tipe rumahnya KPR juga, tipe 36, dan dia juga mau direnov untuk bagian belakangnya untuk dirubah jadi dapur. Nah, dia memberikan kepercayaan sama saya juga merenovasi bagian dapurnya, termasuk pergantian granitnya sampai dapur di belakang sampai pembuatan kitchen setnya. Nah, jadi kali ini gue bawa satu temen gue, dan kebetulan dia juga yang sering ngajarin gue tentang gimana sih cara membuat kitchen set yang baik. Nah, akhirnya gue kerja sama dia. Jadi untuk project kali ini kitchen setnya dibuat oleh Mas Wawan namanya, dan dia expert banget untuk pembuatan kitchen set, dan gue juga banyak belajar dari dia untuk gimana sih cara membuat kitchen set yang baik dan benar kayak gitu. Nah, jadi di project kali ini gue dibantu sama dia sampai akhirnya project ini selesai. Nah, penasaran bentuknya seperti apa? Kita lihat di video kita selanjutnya. Oke, nah di sini kita lihat ya untuk bagian rumahnya. Nah, ini tipenya 36. Nah, ini juga rumahnya tipe-tipe rumah KPR ya. Luas bangunannya 36 dan luas tanahnya itu 72. Nah, ini kondisi sebelum direnovasi. Jadi di belakangnya masih terbuka ya, seperti biasalah kayak di perumahan seperti pada umumnya. Jadi di belakangnya masih belum ditutup, dan bagian atasnya juga masih nah seperti ini. Nah, bagian atasnya itu masih terbuka. Nah, jadi sesuai permintaan dari customer, dia itu pengen di dark gitu dan di expose gitu. Jadi ini pekerjaan ini kita ngambil semua bagian renovasinya termasuk untuk interiornya. Nah, ini sebelumnya ya. Nah, di sini ada tempat cuci. Jadi ini juga semua belum dikeramikin, belum dikasih granit. Jadi ini benar-benar sebelum kita rubah menjadi ada kitchen setnya, dan udah gitu sudah berbentuk ruangan dapur lah kalau kita sebutkan nanti gitu ya. Nah, jadi seperti ini sebelum kita renovasi dan kita tambahkan interiornya. Nah, selanjutnya kita lihat. Ini dia, ini setelah kita renovasi, ini bentuknya ya. Nah, untuk detailnya kayak gimana? Nah, kita lanjut ke proses pembuatan sampai ke proses instalasinya seperti apa. Oke, lanjut. Nah, oke, jadi di awal kita dengan pembicaraan oleh customer kita, jadi dia memutuskan untuk membuat kitchen setnya itu letter U. Nah, ukurannya itu total keseluruhannya itu untuk bawahnya itu 3 meter dan atasnya itu kurang lebih 3 meter juga ya. Nah, jadi dia mintanya letter U untuk menyesuaikan dapur yang ia inginkan. Jadi kalau misalnya kita lihat dari desain yang saya buat ini acuannya untuk memenuhi kebutuhan dari customernya tersebut. Nah, lanjut lagi. Nah, ini posisinya ketika proses renovasi berlangsung. Jadi sebelum renovasi saya sudah membuatkan gambar atau previewnya untuk bisa melihat detail. Jadi kalau misalnya posisinya kira-kira seperti ini loh Pak gitu. Jadi kita kasih lihat dulu previewnya, dan ini saya desainnya berdasarkan kebutuhan dari customernya ya. Jadi untuk kebutuhannya dia di sini itu ada area memasaknya dan area
cucinya itu dekat dinding gitu, dekat dinding belakang, karena rencananya dinding belakang itu akan dibuatkan pintu juga. Oke, nah kalau misalnya dari tampak atas kita lihat, jadi di ruangan depan itu nanti dia minta dibuatkan juga untuk TV kabinetnya beserta sofanya dan lain-lain. Jadi interiornya dia menyerahkan ke saya semua. Jadi kurang lebih saya buatkan denahnya seperti ini. Cuman untuk project awal ini dia meminta untuk kitchen setnya terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat dari denah awal itu dia benar-benar ada sekatnya ya di tengah itu pintunya. Nah pintunya itu rencananya akan dipindahkan ke bagian belakang. Jadi ketika nyuci atau dia mau buang sampah, area belakangnya itu berfungsi untuk area servisnya dia gitu. Ya, jadi di sini kurang lebih gambarnya seperti itu. Dan nah kalau misalnya kita lihat di awal tadi kan ada temboknya itu kurang lebih jadi area pembatas. Nah temboknya itu dia minta untuk direnovasi, untuk dibobol, jadi dibobok lah gitu. Jadi kalau misalnya kita masuk, jadi benar-benar plong gitu kelihatannya, langsung benar-benar kalau ketika masuk kelihatannya itu langsung minibar kayak gitu. Jadi kurang lebih previewnya seperti ini. Oke, jadi kita lanjut lagi ya ke proses pembuatannya.
Oke, sekarang bagiannya untuk kita review kitchen set yang udah terpasang. Nah, di sini ada minibarnya. Nah, dan di sini ada tiang minibarnya yang saya gunakan itu pipa stainless ukurannya kurang lebih 2 mili ya untuk tiang stainlessnya, jadi kokoh. Dan untuk bracketnya juga itu langsung saya las, jadi kekuatannya itu kuat banget untuk bagian barnya ini, tiang barnya. Nah, untuk tinggi barnya itu kurang lebih 110, dan di sampingnya ini saya kasihkan ada lemari kaca sesuai dengan desain yang sudah saya buat. Nah, di sini lemari kacanya juga ada diberikan ambalan dari kaca juga, dan kacanya itu semua yang dipakai itu 5 mili. Nah, di depannya saya juga kasih untuk tempat laci untuk bisa naruh gelas atau naruh piring dan lain-lain ya. Oke, jadi untuk kalau area servis atau ada tamu ini bisa cepat langsung digunakan. Nah, di sini di bawahnya juga ada laci lagi, ya, ada daun pintu yang kita buka. Nah, ini juga untuk storage penyimpanan. Jadi di sini kitchen setnya itu banyak banget storage-nya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini daun pintunya itu banyak banget. Nah, ini kita lihat daun pintunya ini banyak, dan di sini juga saya bikin ada shelving atau ambalannya untuk bisa menaruh-naruh rak bumbu atau dan lain-lain. Nah, untuk cooker hoodnya di sini kita kasih cooker hoodnya Modena, dan ini juga harganya sudah termasuk untuk semua cooker hood, untuk kompor tanamnya dan sinknya itu udah kita all in ya, harganya udah termasuk semua. Jadi tinggal pakai aja sih untuk kitchen setnya. Nah, ini cooker hoodnya. Jadi cooker hoodnya ini sirkulasinya untuk area dalam aja, jadi kita nggak buatin egg house lagi. Nah, terus untuk kompor tanam ini juga banyak yang nanya-nanya, Bang, itu kira-kira kompor tanamnya pakai listrik atau gimana ya, cara sistemnya kayak gimana? Nah, kompor tanam ini sebenarnya sama aja sih ya, kayak misalnya kayak kompor-kompor yang biasa yang kalian pakai. Nah, cuman di sini bedanya kompor tanam ini dia memakai kaca, kacanya juga tebal banget kok, dan ini juga desainnya juga bagus. Nah, ini kalau kita lihat dari bawahnya, itu di bawahnya itu ada untuk memasukkan selang ya. Nah, jadi di kabinet ini juga saya masukin laci. Jadi kalau misalnya gasnya kita mau taruh, kita bisa taruh gasnya di situ. Nah, gasnya itu juga bisa sampai yang paling besar ya, gas yang paling besar juga bisa digunakan. Jadi udah dibuatin storage-nya biar kelihatan rapih untuk menaruh gasnya itu. Nah, di sini juga banyak ya tuh laci-lacinya, daun pintunya ini banyak banget untuk menaruh perabotan-perabotan yang ada di kebutuhan dapur gitu. Nah, ini juga saya juga nggak pakai handle, nggak pakai apa namanya handle gagang pintu lagi. Jadi biar kelihatan lebih minimalis, kita langsung bikin handle-nya itu di coakan daun pintunya gitu. Nah, kalau kita lihat tuh, jadi lebih minimalis. Nah, untuk ini bagian rak piring ya. Jadi rak piringnya sliding, jadi kita kalau misalnya mau ngambil piring juga gampang, tinggal tarik aja. Oke, nah ini untuk area nanti rencananya sih untuk naruh tempat sampah. Jadi di bawah sink itu kalau habis nyuci atau gimana, jadi untuk buang sampahnya juga mudah gitu, kita kasih buat storage juga agar dapurnya tetap bersih dan gampang untuk pembuangan sampah dan lain-lain seperti itu. Nah, ini sinknya saya memakai sink Osaka. Nah, di sini sink Osaka ini untuk cuman single sink ya. Kalau misalnya kalian juga mau request untuk sinknya yang lebih modern lagi juga bisa. Jadi tergantung budget yang kalian miliki aja nantinya. Nah, ini lihat untuk tarikan pintunya atau tarikan daun pintunya juga dibuat seperti ini semua. Jadi kelihatannya lebih minimalis dan lebih clean look gitu sih. Gitu. Nah, ini storage-nya ya. Jadi banyak banget, dan itu shelving atau ambalan-ambalannya juga bisa dicopot kalau misalnya kira-kira bisa menaruh barang-barang yang besar itu, jadi bisa dicopot kayak gitu. Nah, ini pintu-pintunya saya buka jadi biar bisa kelihatan sebanyak apa sih storage-nya untuk di area kitchen ini. Nah, lihat mudah kan kita untuk bukanya ya. Jadi ini saya mau kasih lihat semua kalau misalnya kondisi kitchen setnya dibuka semua itu sebanyak apa sih storage-nya gitu. Dan untuk ini areanya ini lumayan besar ya.
Jadi untuk pemasangan kitchen set ini juga didesainnya oleh saya, jadi sesuai permintaan dari customernya seperti itu. Nah, gini ya, tuh lihat banyak banget kan untuk daun pintunya, serta habis itu di bawahnya laci-lacinya itu banyak banget. Nah, itu juga kelihatan ya, granitnya juga udah saya ganti ya. Jadi granitnya juga dari customernya mintanya juga yang bermotif gitu. Jadi lebih kelihatannya cheerful gitu. Oke. Nah, ini jadi dinding tengahnya itu bagian kitchen itu saya bobol. Kalau misalnya kalian lihat di apa namanya di video yang pertama itu kan ada dindingnya. Nah, dindingnya itu dijebol dan atasnya itu kita langsung dak memakai bondek. Jadi bondeknya juga nanti diekspos gitu. Jadi benar-benar kelihatan industrial tapi lebih ke minimalis gitu. Oke, jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton dari videonya dari awal sampai saat ini. Jadi awalnya saya ngebuat YouTube ini untuk ngasih sharing atau membuat sebagai inspirasi kalian kalau misalnya untuk dekorasi itu dan mengenai interior rumah saya, terutama untuk yang benar-benar saya kerjakan sendiri. Tapi di sini banyak juga untuk teman-teman subscriber saya yang DM ataupun email ke saya nanyain untuk Mas kira-kira bisa nggak direnovin rumah saya, atau nggak Mas bisa nggak saya dibuatin konsepnya biar rumahnya keren kayak Mas kayak gitu. Nah, banyak banget jadinya apa namanya yang komen atau enggak yang email seperti itu. Jadi ini project pertama saya. Jadi kalau misalnya untuk kalian yang untuk sekedar minta konsultasi atau seperti apa, itu boleh di email ke saya atau enggak boleh DM ke Instagram saya juga, saya akan balesin satu-satu. Nah, kebetulan juga ada 2 subscriber saya ini minta untuk disurvei juga untuk kedepannya, project kedepannya. Jadi di sini karena project saya awal, jadi saya nggak banyak banget terima untuk renovasi atau untuk pembuatan interior ya. Jadi berdasarkan kemampuan saya juga ini karena project yang pertama. Mungkin kalau jalan ke depannya bagus, mungkin di sini saya benar-benar mau fokusin untuk pembuatan furniture atau enggak dekorasi home decor gitu. Jadi begitu aja sih. Jadi sharingnya. Jadi yang saya pikir tadinya saya mau buat YouTube itu untuk membuat inspirasi, jadi di sini juga jadi banyak yang peluang lain gitu bagi saya gitu. Jadi terima kasih banget yang udah nonton dan udah banyak banget yang mempercayakan project kepada saya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel saya, dan kalau misalnya kalian suka, kalian boleh share, like, dan komen. Oke, begitu aja video dari saya. Bye bye.